Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ternyata kaum Balawi sudah terpojok dengan berbagai macam cara mempertahankan nasabnya dengan cara diam 1000 bahasa. Rekaman-rekaman video mereka yang tersebar di media non-mainstream seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lain tidak bisa dihapus. Jejaknya sudah banyak diketahui anak-anak Nusantara. Terus apa pembelaanmu kaum Balawi? Nonsen. Justru dengan berpakaian berjubah, bersorban, itu kita anak-anak Nusantara semakin tahu bahwa yang bersorban, berjubah dari kaum Balawi ini jelas menunjukkan bahwa mereka diduga klan Yahudi Askenazi. Teruskan saja berpakaian cara seperti itu, yang justru kita semakin tahu kalau ada orang yang dengan berbusana seperti itu, itulah diduga Yahudi Askenazi. Polemik nasab bukan kemarin sore untuk memperjelas pernah ada seorang presenter perempuan tersohor terkenal di TV-TV mainstream. Kata-katanya selalu menusuk, kadang-kadang sedikit seperti menyindir pada seorang yang selalu didatangkan dalam acaranya. Dialah Najwa Shihab. Penasaran dengan statusnya, apakah dia benar-benar seorang Syarifah konon atau Habibah yang katanya masih zuriyahnya Nabi? Penasaran, teslah dia dengan cara untuk mengetahui seberapa sih sebenarnya dia ini sebenarnya. Setelah tes DNA ternyata si Najwa Shihab ini bahkan gen Arabnya saja minim sekitar 0,3 sampai 4%. Ada yang banyak dari Pakistan atau India kalau nggak salah seperti itu. Jadi kesimpulannya, presenter ini kaget juga dengan keadaan DNA-nya yang ternyata jauh sekali dari kata zuriyah Nabi. Lah pada Najwa Shihab ini Shihab-nya kan sama dengan Rizik Shihab dan lain-lain dari klan Balawi. Apalagi baru-baru ini Profesor Dr. Sugeng Suharto, pengamat DNA, ini omongannya, testimoninya tidak kaleng-kaleng. Kesimpulan dari semua ini sementara bahwa klan Balawi ini seperti Al-Atos, Asegab,
dan seterusnya adalah klan Yahudi plat G. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk kaum Balawi, teruslah berpakaian bersorban seperti caramu sekarang ini. Jadikanlah itu jadikanlah itu identitas keseharianmu, yang justru kami semakin paham bahwa yang berbaikan seperti itu adalah Yahudi. Teruskanlah bersembunyi, berkamuflase, berorganisasi. Toh ternyata organisasimu ini selama ini apa yang disumbangkan kepada negara Indonesia? Kalau selama ini kita orang Nusantara kamu anggap kelas 2, kelas ecek-ecek, kelas oblo-oblo, terus apa pembelaanmu yang mengatakan bahwa rasmu itu lebih mulia daripada kita? Nah, terus terang saja, sekarang ini kita sudah tahu semuanya, tidak perlu lagi bersembunyi. Jawablah tesis Kiai Haji Maduddin Al-Bantani, jawablah testimoni dari Dr. Sugeng Sugiarto. Kalau memang dari kamu yang lebih canggih, lebih intelek dari Rumel Abbas, yang kita selalu lihat jawaban-jawaban dalam YouTube-nya itu selalu muter. Ayo, apalagi sekarang banyak makam-makam palsu yang sudah dideteksi, dan adanya makam itu didului dengan cerita-cerita halu yang mengatakan ya kalau yang dikubur ini seorang wali dari klan Balawi. Nah, untuk kita anak-anak Nusantara ini sebaiknya yang suka berziarah ke makam-makam wali, Balawi aja jarang ziarah ke makam mereka, kok kita yang memenuhi makam-makam Habib untuk ziarah? Mulai sekarang sudahlah, tinggalkan. Yang jelas saja kalau mau ziarah ya ke Wali Songo, itu sudah jelas. Atau kiai-kiai ulama Nusantara, guru ngaji yang kita kenal, itu sudah jelas pasti orangnya. Nah, kalau ini klan Balawi, mereka saja ini jarang, nggak ada yang ziarah ke tempat mereka, kecuali ketika mereka haul saja, mereka berbondong-bondong datang. Tiap-tiap harinya mana mereka berziarah. Lah kenapa mesti kita yang menziarahi mereka? Terus makamnya juga, kalau misalnya makam itu palsu, terus kita sumbang di situ entah 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, terus uangnya itu untuk apa? Ya untuk pembangunan itu ya jelas, karena mereka juga mau tempatnya ini bagus supaya tambah besar dan banyak didatangi orang. Tapi dari sekian persen ini berapa yang masuk ke kantong mereka, kita kan nggak tahu. Sudahlah, kita ziarah ke tempat guru-guru kita, wali-wali kita saja. Kalau yang memang masih hobi ziarah, yang jelas saja, nggak usah ziarah ke tempatnya Habib-Habib
toh mereka selama ini juga mengatakan kita ini kelas 2, kelas ecek-ecek, nggak mulia, kelas gresek-gresek. Kenapa kita mesti masih mendatangi mereka? Betapa bodohnya kita selama ini. Nah, sudahlah, itu dari tes DNA, nah sudah siap, itu sudah jelas gambarannya siapa mereka ini. Apa kita ini masih mau tambah bodoh kalau terus mengikuti mereka? Tobat piye toh, begitu saja. Tapi kalau masih mau jadi muhibin ya nggak masalah, itu urusanmu sendiri. Nah, nanti kalau suatu saat didawil, nah kamu baru tahu. Coba selama ini apa yang kamu berikan kepada mereka itu lebih besar dari apa yang mereka berikan kepadamu. Lihat video-video dawil mereka, masa nggak paham juga? Ayo anak-anak Nusantara, sudahlah kita menjadi seperti ini saja, mengikuti kiai-kiai kita yang ngajar ngaji di kampung, atau yang pondok pesantren. Carilah pondok pesantren yang ada, yang tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi, supaya di kemudian hari ini kita tidak merasa hutang budi, hutang ilmu. Begitu. Sadar. Gendam Ba'alawi pergi, gendam Ba'alawi pergi, gendam Ba'alawi pergi, jauh ke laut, ke langit, ke gunung, ke udara. Sadar anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.